Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, para pihak yang hari ini sudah berhadir di ruangan kita. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pada hari yang berbahagia ini kita sudah diagendakan oleh pihak pengadilan untuk proses mediasi, yang dimana menurut Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 4 bahwasanya proses mediasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga penyelesaian persoalan yang hari ini bapak-bapak sekalian dapat diselesaikan secara baik. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum sampai tahap proses mediasi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Yang pertama yaitu saya akan memperkenalkan diri dulu. Yang kedua nanti bapak boleh mengisi absen sekalian memperkenalkan diri ya Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hadi Salim Pardede. Saya merupakan mediator bersertifikat yang sudah ditunjuk oleh pihak pengadilan untuk memediasikan dan menjembatani yang hari ini menjadi persoalan orang bapak sekalian. Boleh bapak isikan dulu daftar hadir sekali memperkenalkan diri. Nama bapak siapa? Sebentar Pak. Baiklah Pak, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya selaku penggugat di sini atas nama Nikos Tohang yang beralamat di Desa Panyabungan, Jalan Cucur nomor 2. Oke, boleh Pak isi absennya Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Abdullah, alamat Jalan Katamsu, Kabupaten Mandailing, Natal. Ya, terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah memperkenalkan diri. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin mendengar dari kedua belah pihak apa yang menjadi persoalan yang dihadapi hari ini. Yang kedua, saya harapkan kepada bapak-bapak dalam penyampaian permasalahan dan solusi-solusi apa yang ingin disampaikan, saya harapkan penyampaiannya itu secara baik tanpa mengeluarkan kata-kata kasar dan menyinggung para pihak lainnya. Yang ketiga yaitu saya harap dalam proses mediasi ini bapak-bapak sekalian tidak bawa senjata tajam, karena kita takutkan nanti dalam proses mediasi ini sifatnya tidak terkontrol. Apabila dalam proses mediasi ini tidak mendapatkan titik temu ataupun deadlock, saya akan melaksanakan kaukus, yaitu pertemuan pribadi langsung kepada para pihak. Mana tahu dalam penyampaian permasalahan ada hal-hal yang bersifat rahasia sehingga perlu disampaikan ke saya. Langsung saja saya ingin mendengar dulu dari pihak penggugat apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh penggugat sehingga menggugat pihak tergugat. Baiklah Pak, terima kasih pada Bapak mediator sebelumnya. Kepada Bapak yang kepada Saudara Faiz sebagai saudara tergugat yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan isi dari gugatan saya yang telah saya layangkan ke pengadilan. Jadi sebelumnya orang tua kami yang sudah meninggal telah memberikan kepada kami 2 buah objek tanah sebagai bentuk dari warisan mereka kepada kami, karena kami hanya 2 orang bersaudara, dan beliau juga sudah diberikan surat tanah yang khusus untuk dia, untuk dikuasain pihak dia, dan juga saya sendiri juga sudah memiliki bagian. Dan luas tanah ini masing-masing memiliki luas hanya 1 hektar. Jadi kalau bisa dibilang Pak, ini sama-sama luasnya sama. Tapi kenapa ketika orang tua saya memberikan saya bagian saya, pihak tergugat tidak terima. Dia bilang begini, kenapa ini tidak dijual saja, bisa bagi 2? Sedangkan saya tidak menyengketakan yang sudah diberikan kepada dia. Itu tidak saya permasalahkan. Nah, inilah yang menjadi titik permasalahan saya, yang menjadi latar belakang saya untuk melakukan layangan gugatan kepada pengadilan Pak. Begitu Pak. Oke, terima kasih para penggugat, Pak Niko selaku penggugat yang sudah menyampaikan persoalan yang hari ini dihadapi sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan.
saya akan mendengar juga dari pihak tergugat apa yang menjadi persoalan kepada pihak tergugat. Boleh pihak tergugat menyampaikan selaku Pak Faiz? Iya, saya pihak tergugat. Setelah kedua orang tua kami meninggal, kedua orang tua kami memberikan 2 objek tanah. Nah, dikasihlah kepada saudara Niko dengan lebih banyak daripada saya. Disitulah tidak kurangnya adil yang saya ambil. Nah, oleh karena itu saudara Niko pun tidak mau bermediasi dengan saya langsung. Nah, jadi saya langsung, kok nggak mau? Ya aku ambil lah. Masa aku banyak, aku sedikit. Nah, begitulah Pak ceritanya. Makanya saya ambillah tanah bagian dari saudara Niko itu karena tidak ada keadilan pada diri saya. Ya, terima kasih Pak Faiz selaku tergugat yang sudah menyampaikan apa yang menjadi persoalannya. Saya sudah mendengar kedua belah pihak apa yang menjadi persoalan hari ini. Terima kasih kepada kedua belah pihak sudah menyampaikan yang hari ini menjadi persoalan dalam proses mediasi ini. Akan tetapi saya juga ingin mendengar juga kembali kepada pihak penggugat atau menanggapi yang menjadi alasan pihak tergugat untuk mempertahankan objek tanah tersebut. Bagaimana pihak penggugat? Jadi Pak, di dalam surat tanah atau sertifikat tanah yang telah diberikan orang tua kami kepada kami, memang terdapat kelebihan di tanah yang saya dapat. Di pihak saya hitungannya memang sama-sama 1 hektar, tapi di bagian saudara Faiz terdapat kelebihan hanya 20 meter saja Pak. Di bagian saya maksudnya terdapat kelebihan 20 meter. Nah, ini yang menjadikan beliau merasa bahwa ini tidak adil. 20 meter itu pun kalau bisa harus dibagi gitu Pak. Itu hanya itu. Dan ada juga beberapa alasan yang membuat saya menyimpulkan bahwa mengapa dia tetap bersikeras kepada pendirian dia itu karena tanah dia itu dapatnya di Sepiongot Pak. Sedangkan saya pas di samping Geo Marriott. Jadi hanya berkaitan tentang strategis, karena saya lebih strategis. Itu aja Pak sebenarnya Pak. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Niko selaku penggugat sudah menanggapi penyampaian dari pihak tergugat. Pihak tergugat ada yang mau ditanggapi lagi? Ya, apa sama. yang hari ini yang disampaikan oleh Pak Niko selaku penggugat? Sama Pak, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi. Oh, seperti itu ya. Terima kasih kepada kedua belah pihak sudah menyampaikan tanggapan dan persoalan yang hari ini dihadapi. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan tentang kaukus, saya ingin mendengar salah satu pihak dulu dan saya harapkan pihak tergugat untuk menunggu di luar. Nanti setelah saya mendengar apa yang ingin disampaikan oleh pihak penggugat, nanti kita sampaikan di ruang proses mediasi ini. Boleh pihak tergugat keluar dulu bentar. Terima kasih Pak Niko selaku penggugat yang sudah menyampaikan persoalan yang hari ini dihadapi. Selain objek yang jadi persoalan ini masalah ukuran, solusi apa yang mau Bapak ingin sampaikan kepada pihak tergugat? Yang saya inginkan itu sebenarnya ya Pak ya, sesuai dengan surat warisan yang telah diberikan oleh kedua orang tua kami, apa salahnya itu dituruti saja begitu, karena kan sudah sah, tidak perlu lagi dikonflikkan bagian saya yang mana, bagian dia yang mana. Kenapa sesusah itu buat dia untuk terima bahwa orang tua yang memberikan dia yang ini? Kenapa dia selalu mempermasalahkan bagian punya saya? Mungkin karena punya saya itu sangat strategis tempatnya, itu yang menjadikan dia merasa iri ataupun tidak senang. Ya karena kan dia merasa, wah tempat dia di kota Medan, sedangkan saya di Sepiongot, tidak strategis, bahkan tanahnya tandus dan banyak batunya gitu kan Pak. Jadi mungkin itu hanya itu yang menjadi alasan beliau untuk tetap bersikeras kepada pendiriannya Pak, untuk tidak mau menuruti surat warisan dari orang tua kami, begitu Pak. Begitu ya. Iya, nanti saya juga coba untuk mendengar juga dari pihak tergugat selain tuntutan ataupun alasan pihak tergugat untuk mempertahankan
objek tanah yang hari ini jadi persoalan di proses mediasi ini. Boleh tidak mengurangi rasa hormat untuk pihak Pak Niko untuk keluar sebentar. Biar saya panggil dulu pihak Pak Faiz selaku tergugat untuk masuk ke dalam ruangan mediasi ini. Baik Pak. Pak Faiz. Ya, Pak Faiz. Tadi saya sudah mendengar alasan-alasan dan argumen-argumen penyampaian yang disampaikan oleh penggugat, yaitu selaku Pak Niko. Saya juga ingin mendengar juga kembali apa alasan Pak Faiz tetap mempertahankan objek yang hari ini sudah Bapak kuasai. Ya, Bapak kuasai objek tanah tersebut. Boleh silakan Pak Faiz. Saya tetap mempertahankan, Pak. Karena kan kami ini dua bersaudara, Pak. Nah, kenapa pembagian tersebut oke lah dilakukan oleh kedua orang tua saya, tapi dia selaku abang saya harus berpikir panjang. Oh, adekku, harusnya ada pembagian tuh ibarat 100, 50-50 lah, Pak. Jangan pula dia 60, saya 40. Bukan saya cewek. Oh, iya. Cowok sama cowok kami, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, Pak Faiz, saya sudah mendengar juga tanggapan Pak Faiz atas persoalan ini yang menjadi sengketa ya. Menjadi sengketa. Saya panggil dulu ya pihak penggugatnya untuk bertemu lagi sebelum kita agendakan pertemuan selanjutnya. Boleh, Pak Niko. Pihak penggugat dan pihak tergugat yang dimana di sini ada Pak Niko dan Pak Faiz sudah menyampaikan tanggapan dan argumen-argumentasi untuk mempertahankan argumen-argumentasi yang menjadi hak bapak-bapak sekalian. Terima kasih para penggugat dan tergugat sudah menyampaikan alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi yang menjadi landasan para pihak untuk mempertahankan objek tersebut. Karena berhubung waktu kita terbatas, kita akan mengagendakan agenda selanjutnya, dan nanti saya harapkan kepada kedua belah pihak boleh nanti menuliskan atau mengetik dalam bentuk surat untuk pertemuan kedua agar lebih rinci lagi poin-poin apa yang mau disampaikan sehingga ada titik temu dalam proses mediasi tersebut. Barangkali bapak-bapak sekalian sepakat untuk hal itu? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam proses mediasi ini. Lebih kurang mohon maaf, hanya kepada Allah saya menampun. Saya harapkan proses mediasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak berlarut-larut dalam persoalan tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.